Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Naila Zendra Bania dengan NPM 212103048 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizia Mazrene dengan NPM 212103058 dari kelompok 2. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Nur Latifah dengan NPM 212103046 dari kelompok 2. Halo, nama aku Nida Rizky Madatila dengan NPM 212103039 dari kelompok 2. Hai, perkenalkan nama aku Wanda Muslimah dengan NPM 212103054 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Raja Inggris, NPM 212103037 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tina Ulayani dengan NPM 212103057 dari kelompok 2. Halo guys, nama saya Dila Fadila Hayat dengan NPM 212103049 dari kelompok 2. Baik, kali ini kita akan membuat video tentang hasil observasi kita ke lembaga kursus dan pelatihan di bidang tata boga. Apa sih tata boga itu? Apaan tuh? Kamu nanya. Nah, karena banyak bertanya-tanya, jadi apa sih tata boga itu? Nah, jadi tata boga itu merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai seni dalam mengolah makanan. Seperti dimulai dari persiapan bahan-bahannya, kemudian cara mengolahnya, dan cara mengidangkan makanannya itu seperti apa memang harus diperhatikan. Dimulai dari tekstur, serta penampilan, dan ilmu mengenai gizinya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu ya tata boga yang tadi dijelaskan oleh Teteh Wanda. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita menyimak video berikut ini. Oke. Nah, kita sekarang sedikit mengulas mengenai profil kelembagaan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Tata Boga itu sendiri. Untuk bisa mengenal lebih lanjut tentang LKP Gemilang ini, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik warga belajar pada LKP Tata Boga Gemilang. Di sini ada dua karakteristik warga belajarnya. Yang pertama yaitu usia muda dan usia tua. Usia muda sangat aktif dalam program pelatihan ini, sedangkan usia tua sangat jarang karena harus menyesuaikan dengan kesibukan mereka. Terima kasih. Nah, dalam LKP ini juga terdapat evaluasian dalam bentuk ujian. Nah, ujian tersebut itu terdapat pilihan ganda, esai, dan dalam pilihan ganda dan esai tersebut itu materinya itu seperti ada business plan dan juga HPP atau harga pokok produksi yang dimana isinya juga terdapat kasus yang dimana untuk menguji para peserta dalam ketatabogaan. Nah, teman-teman, LKP Gemilang ini telah meraih penghargaan serta pencapaian yang memang sangat luar biasa sekali. Seperti LKP terbaik 50 besar se-Indonesia dan juga LKP terbaik nomor 1 se-Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai potensi lembaga. LKP ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, lalu sumber daya manusia yang ada di lembaga kursus ini seperti dalam segi kualifikasi, pengalaman, dan potensi dimiliki dapat dibuktikan dengan sertifikat infrastruktur dan pengalaman dari LKP atau LPK Gemilang. Oke guys, di sini aku mau jelasin mengenai sejarah dari LKP Gemilang. Nah, LKP Gemilang ini berada di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dan berdiri pada tahun 2008. Dan untuk pertama kalinya mendapatkan legalitas pada tahun 2011. Pemilik dari LKP Gemilang ini yaitu Ibu Hajah Nunung Ruhyani, SPD. Oke teman-teman, di LKP dan atau LPK Gemilang ini menyediakan beberapa konsentrasi. Yang pertama itu ada konsentrasi pembuatan bakery, terus konsentrasi pembuatan kuliner, konsentrasi pembuatan jajanan pasar, dan yang terakhir ada konsentrasi untuk menghias atau mendekorasi kue. Oke, dalam tata boga tentunya kita harus membuat sebuah produk makanan yang sudah dijelaskan di video awal bahwasannya tata boga adalah sesuatu yang mempelajari tentang makanan-makanan beserta dengan gizi-gizinya. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa tentang pembuatan produk makanan dengan fasilitas-fasilitas yang tentunya harus ada gitu untuk pembuatan makanan tersebut. Seperti pembuatan kue. Pembuatan kue tentunya harus ada oven. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa ada oven tradisional dan ada juga bentuk oven modern. Namun kali ini kita hanya ada beberapa oven tradisional saja yang bentuknya seperti ini. Jadi kalian bisa memasukkan kue ke dalam oven di sini, lalu kalian panggang ketika si bahan adonan kue itu sudah ada.
Nah, dalam pembuatan kue tentunya tidak bisa langsung saja dimasukkan ke dalam oven. Tentu harus ada proses terlebih dahulu seperti pembuatan adonan-adonan kue. Adonan-adonan kue juga terdiri dari bahan-bahan dasar seperti tepung, telur, dan juga mentega. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit mencontohkan. Ini adalah loyang. Ini adalah alat yang digunakan untuk membuat sebuah kue atau bolu. Nah, ini adalah loyang. Ketika bahan-bahan sudah dicampur adukan dan sudah bisa digunakan, jadi bisa langsung saja dimasukkan ke dalam oven. Mungkin itu hanya sekilas dari penjelasannya saja. Oke, selanjutnya untuk membuat kue kita memerlukan alat yaitu mixer untuk mencampurkan adonannya. Nah, untuk menggunakan mixer ini ada berbagai kecepatan. Kalian bisa menggunakan mixer dalam kecepatan rendah, sedang ataupun di kecepatan tinggi. Nah, untuk membuat berbagai adonan, kalian harus menyesuaikan dengan apa yang ingin kalian buat. Nah, untuk roti atau kue itu baling-balingnya ada perbedaan gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat fasilitas tata boga yang lainnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai alat-alat untuk membuat kue. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fasilitas dalam membuat masakan yang lainnya. Yang paling mendasar itu ada kompor. Kompor itu ada yang 1 tungku, ada 2 tungku. Kemudian selain kompor-kompor ada juga alat-alat seperti wadah, seperti baskom dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini. Kemudian ada panci, wajan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara penggunaan yang baik alat-alat dari alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan kue tersebut? Nah, yang pertama kan ada ini ya, ada loyang dalam untuk pembuatan bolu. Nah, loyang ini bisa dimasukkan ke dalam oven dan bisa juga langsung ditumpu pada kompor. Nah, tetapi ketika akan memasak menggunakan oven dan loyang seperti ini, diharuskan memakai sanggahan untuk di setiap sudut kompornya. Agar apa? Agar api yang dikeluarkan oleh kompor masuk ke dalam oven dan loyangnya itu secara maksimal, dan sehingga bolu yang dimasak matangnya merata. Nah, kan dalam pembuatan bolu juga tidak hanya bundar saja gitu ya. Terdapat yang bentuk kotak, bintang maupun bentuk hati, yang dimana itu memiliki fungsi yang berbeda di setiap bentuk bolu tersebut. Nah, oleh karena itu, nah kita lihat ya, di setiap acara ulang tahun atau pengantin terdapat bolu atau roti-roti yang berbagai macam bentuknya. Nah, itu juga asal muasal bolu tersebut berbentuk itu berasal dari bentuk loyang yang disediakan atau saat proses pembuatan bolu tersebut. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, alat yang akan saya jelaskan untuk membuat kue yaitu baskom atau wadah. Wadah atau baskom ini berfungsi untuk mencampurkan semua bahan adonan sebelum dimixer. Jika semua bahan sudah dimixer, maka alat selanjutnya yang bisa digunakan yaitu spatula, atau kami biasa menyebutnya cucutik. Fungsi dari spatula ini yaitu untuk merapikan adonan apabila adonan itu terciprat ke pinggir baskom atau wadah. Nah, ketika adonan kuenya sudah jadi, kita bisa mulai menghiasnya sesuai keinginan yang kita mau. Bisa memakai buah-buahan seperti stroberi, anggur, dan lainnya, atau bisa menggunakan krim, dan kita bisa menggunakan seres yang coklat atau yang warna-warni. Terus kita harus mempackingnya sebagus mungkin supaya sudah selesai dihias, kue bisa mulai di-packing menggunakan box supaya tampilannya menarik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik bagaimana membuat kue agar menghindari dari kegagalan seperti itu, dan hasil akhirnya pun dari si tekstur kuenya itu memang sangat bagus sekali. Yang pertama, memang pastikan bahan dasar seperti tepung terigu, seperti gula pasir, telur, dan lain sebagainya memang harus berkualitas, mempunyai kualitas yang sangat bagus seperti itu. Kemudian dalam pembuatan serta pengadukan kue dengan menggunakan mixer itu memang harus dilakukan secara satu arah, tidak boleh berganti-ganti arah seperti contohnya apa sih ini?
Nah, dalam pengadukan kue harus dilakukan dengan satu arah sesuai dengan arah jarum jam. Tidak boleh banyak arah gitu dalam menggunakan mixer, nanti bakalan ngaruh terhadap tekstur si kuenya. Seperti itu. Kemudian pastikan juga sebelum dimasukkan kepada loyang, loyangnya itu harus menggunakan kertas minyak seperti itu, ataupun bisa menggunakan margarin serta tepung terigu yang memang dioleskan kepada loyang kue tersebut. Mungkin itu tips dan trik dari saya dalam pembuatan kue agar meminimalisir kegagalan seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dalam video pembelajaran yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.